Halo Vlogi, selamat pagi. Ketemu lagi di playlist Hobi Arloji di Galaxy Channel. Jadi terkait beberapa koneksi yang selanjutnya akan kita tampilkan, yaitu masih dengan tipe arloji vintage, tapi lebih ke arloji kantong seperti ini. Masih lengkap dengan rantai panjangnya dan juga dengan pin sangkutnya. Apakah tipe mereknya? Kali ini kita akan bicara terkait dengan Omega Devil, kantong bertipe tipe manual winding, bukan tipe putar automatic. Jadi masih generasi sebelum automatic. Hanya ada 2 jarum, non numeral index seperti ini, kaca masih akrilik kristal. Dan untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu sesuai keterangan berikutnya. Oke, lanjut. Nah, kini kita berawal pada pembahasan bagian face dial. Seperti bisa dilihat di sini, tampilannya sedikit lebih dominan luas ya, dengan hingga menipis di frame sini. Dan secara bisa dilihat tampilannya juga terlalu cenderung klasik, minimalis dengan jarum-jarum yang tipis sekali, jarum jam, jarum menit. Lalu ada beberapa indeks hour markernya juga sama. Buttonnya ini juga terlalu tipis juga, list-listnya hanya double yang ada di angka 12. Lalu ada logo Omega, tulisan Omega, berikutnya Omega Devil di sini, dan di bawah angka 6 sini ada Swiss made. Dan seperti dilihat bagian atasnya sini seperti apa? Ini adalah bagian engsel dari tali gantungannya, rantai gantung, dan ini crownnya, sistem pull out. Berikutnya kita akan coba lihat berapakah diameternya. Siapkan kaliper. Ya, itu bisa dilihat berapa lebarnya. Dekatin dikit lagi. Jadi secara diameter bisa dilihat di sini 4,3, hampir 44 ya milimeter. Cukup. Berikutnya kita lihat bagian back case nya seperti apa. Ups. Oh, ternyata sangat polos, sangat minimalis sekali dengan warna cenderung kinclongnya keemasan. Jadi memang di bagian ini tidak ada beberapa keterangan apapun seperti engraving, yang tentunya karena dia memang ada di dalam. Jadi berikutnya nanti kita akan coba lihat di dalamnya ya, kode-kode apa saja yang ada. Kalau secara ketebalan, oh ya kita lihat dulu. Ini sekitar hampir 9 mm. Jadi kiranya bagian backcase-nya cukup keterangannya seperti ini. Baiklah, kita akan congkel dulu. Ini sudah dicongkel, jadi kita biar lebih mudah melihat, memahami seperti apa engrave yang ada di bagian dalam, bagian dari backcase-nya. Seperti ini. Seperti biasanya untuk jam-jam yang tipe in-house, dia memiliki format sisik di bagian pengerjaan dalamnya ini. Nah, ini akan ada, jika dipertegas lagi, ini adalah penanggalan servis, jejak servis, riwayat servisnya 2011 lalu ya, sudah cukup lama. Nah, kita akan mencoba lebih detail lagi seperti apa dia penangkapannya. Nah, ini jadi bisa dilihat carrier lunate plug 20 mikron. Jadi dia lapisan gold plate nya adalah 20 skala mikron ya. Lalu di sini ada lagi logo resmi dari Omega Watch Company, fabrikan Swiss made. Lalu ada logo seperti ini, biasanya di beberapa jam itu kode-kode tersendiri, angka-angka kecil begini ya. Oke, cukup jelas. Nah, untuk beberapa bagian lainnya detailnya ya, karena memang jam arloji kantong cukup sesederhana ini. Pertama, pada bagian ini dia ada semacam engsel, atau lebih tepatnya mungkin kita sebut semacam sakel. Lalu ada bagian ini pengaitnya pertama ini. Lalu dengan panjang
bukan rantai ya, lebih tepatnya semacam tali kawat baja begini, seling baja. Yang mestinya sih ini sudah juga berlapis plating, gold plate, tapi ternyata sudah agak berkurang sesuai karena faktor eggingnya. Nah, untuk talinya sendiri ini sepanjang hampir 30 cm. Lalu pin yang akan menancap di bagian saku seperti ini ya. Jadi bisa dilihat logonya Omega. Lalu kalau secara bahan sih bisa dilihat ini adalah bermaterial apa ini, kayak kuningan dia, bukan kuningan ya, lebih tepatnya tembaga mungkin. Lalu dilapisi oleh gold plate juga ini, jadi juga varian egging di beberapa bagian, wajar ya. Yuk, nah sekarang bisa dilihat dengan jelas struktur pada bagian mesinnya seperti apa, detail ya. Seperti halnya pabrikan Omega yang lain, selalu ada logo simbol Omega di sini. Konstruksinya seperti ini, movementnya. Lalu ini bagian pendulum, dan ini adalah bagian kumparan, tempat menyimpan kumparan kawat di dalamnya itu yang lalu nanti berkembang secara perlahan, lalu menggerakkan roda-roda kecil ini dalam sebuah mekanisme yang rumit di dalam sini. Cukup dilihat pergerakannya juga lancar, bagus. Nah, di bagian ini logo kecil di sini ada tulisan Swiss made, terus apa, ada beberapa kode angka kecil, dan di bawahnya ada kode 1035 yang merupakan nomor dari kaliber dari mesin ini, bawaan Omeganya langsung ya. Cukup detail ya, bersih dan bagus. Mau didetailkan lagi boleh ya, seperti ini. Mantap kan? Ya. Oke, rekan Arloji Mania dan sobat penggemar karya-karya arloji sekalian. Itu tadi sedemikian ulasan ringkas dari arloji yang sudah kita paparkan sedemikian rupa. Tentunya kalau fungsi pemakaiannya dia tidak cocok ya untuk teman-teman yang tipe hobi luaran, terutama untuk kegiatan-kegiatan sport. Tentunya dia akan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan seperti yang apa ya, tematik acara undang-undangan khusus, lalu dia dikaitkan dengan misalnya pemakaian baju adat, lalu terkait juga dengan apa ya, misalnya adanya permintaan dress code khusus yang misalnya menggunakan jas, lalu arloji ini juga dimanfaatkan sebagai aksen penyertanya, aksesoris penyertanya, di mana dia tentunya akan lebih matching ya dalam suasana seperti suasana klasik ataupun dengan tematik apa ya, borjuisme kayak seperti itu. Atau minimal dia bisa dimanfaatkan sebagai apa ya, sisi sampingnya semacam pendulum untuk kegiatan hipnotis yang bisa dilihat seperti ini. Klik, tidur, nggak tidur. Nah, seperti itu tadi ya, kurang lebih. Jadi, seandainya ada beberapa rekan yang berminat, bisa langsung kontak nomor di bawah. Sekaligus obrolan lebih panjang, misalnya ada kebutuhan lebih untuk didiskusikan. Terima kasih sudah nyimak. Kita ketemu di sajian tematik arloji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.